warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Simpangrani dengan NIM 141240261 dari kelas FM. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai materi dari perencanaan pemasaran di pertemuan pagi ini. Nah, dalam pemasaran yang modern, perusahaan itu tidak lagi hanya membuat produk lalu menjualnya. Nah, mereka itu harus memahami kebutuhan pelanggan sejak awal, lalu memilih target pasar yang tepat dan menyediakan nilai terbaik, lalu mengkomunikasikannya secara efektif. Nah, proses ini tuh dikenal sebagai value delivery process, yaitu memilih nilai melalui STP, lalu menyediakan nilai lewat produk dan distribusi, lalu mengkomunikasikannya melalui promosi. Nah, perusahaan itu harus menciptakan nilai melalui value chain, yaitu rangkaian aktivitas mulai dari logistik, operasi, pemasaran hingga layanan. Nah, semua aktivitas ini tuh harus selaras dan efisien agar menghasilkan keunggulan kompetitif. Nah, karena tidak semua hal itu bisa dilakukan sendiri, maka perusahaan itu fokus pada kompetensi inti atau kemampuan khusus yang sulit ditiru. Nah, serta bekerja sama dengan pemasok atau distributor. Nah, dalam perencanaan strategi, perusahaan itu mengelola bisnis sebagai portofolio, lalu menilai peluang pertumbuhan dan merumuskan strategi jangka panjangnya. Nah, ini itu dilakukan pada level korporat, divisi, unit bisnis hingga produk. Nah, setiap strategi itu harus didukung oleh analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam lingkungan bisnis. Nah, perusahaan itu juga perlu menilai setiap peluang pasar untuk menggunakan market opportunity analysis untuk memastikan bahwa peluang tersebut itu benar-benar layak dikejar. Nah, selain itu, analisis internal itu penting untuk mengetahui kemampuan perusahaan sebelum menentukan strategi. Nah, setelah memahami kondisi internal eksternalnya, perusahaan itu merumuskan tujuan yang jelas dan realistis. Nah, untuk mencapainya, perusahaan itu menggunakan strategi seperti kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau fokus. Nah, mereka itu juga dapat membangun analisis dengan perusahaan lain untuk memperkuat produk, promosi, atau distribusi. Nah, marketing plan itu juga menjadi dokumen utama yang merangkum situasi pasar, strategi, dan taktik pemasaran, proyeksi keuangan, dan cara pengendalian. Nah, rencana ini itu membutuhkan riset yang kuat dan kolaborasi antar seluruh departemen. Nah, pada akhirnya strategi itu baru bisa berhasil jika dilaksanakan dengan disiplin, dipantau secara berkala, dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Jadi kurang lebih video yang bisa saya sampaikan seperti itu, dan terima kasih.